Apa kabar saudara semuanya? Berjumpa lagi bersama Hendri Su. Hari ini saya ingin mewawancarai Pak Pendeta satu ini ya. Tapi sebelumnya ini sudah protokol, mungkin enak kita lepas karena kalau tidak gitu nanti bocor ini face-nya ya. Jadi bisa ya Pak kita lepas karena sudah jaga jarak. Kita lepas saja. Dan kita juga tidak berhadapan-hadapan. Jadi masih ada ke sana gitu ya. Oke, kali ini saya ingin membahas ini sudah pernah kena COVID dan menyiasatinya yang sangat luar biasa. Ya, saya ingin mewawancarai ini karena banyak orang yang kena itu cemas, takut, khawatir sehingga permasalahan-permasalahan itu muncul semuanya. Padahal tadinya tidak ada masalah seharusnya. Cuman karena cemas, karena takut sehingga permasalahan itu jadi muncul. Hari ini saya sempat beberapa kali cerita nih. Ya, saya kenalin dulu. Ini dengan Pendeta Bambang Sujatmiko dan istri. Ya, kasih salam dulu. Ya. Jadi Pak Bambang dan istri sekeluarga ya, anak juga betul sempat positif ya. betul Itu bulan apa? Maret tahun ini. Iya. Maret ya. Jadi masih anget-anget ini. Nah, ya jadi sempat vaksin juga. Iya, saya sempat vaksin yang pertama. Bulan Maret juga. oh selisih berapa hari dengan kena? Dua hari. Cuma 2 hari Iya. terus kena. Iya. Jadi ini ceritanya Pak Pendeta ini, saya boleh nyebutkan Pak Pendeta atau Pak Bambang aja? Semua orang Pak Bambang aja lah, yang santai-santai aja. Jadi Pak Bambang sekeluarga ini sudah vaksin, lalu hari yang keduanya itu merasa tidak nyaman, ternyata periksa positif ya. Mungkin lebih enak cerita dulu deh, awalnya itu bagaimana itu bisa tahu gitu. Jadi yang vaksin itu sebenarnya saya vaksin pertama. Istri belum ya? Belum. Oh, cuman saya dalam kondisi sehat. Waktu vaksin itu sehat. Saya ditanya bagaimana kondisinya, ya saya bilang sehat, memang sehat. Terus apakah waktu ditanya juga apakah bertemu dengan orang yang pernah kena COVID kontak ya? Ya enggak, wong keluarga saya sehat semua, istri dan anak-anak sehat. Jadi akhirnya saya divaksin. Saya ditensi juga, diperiksa juga sehat. Dan besok malamnya, itu kan pagi saya divaksin. Besok malamnya saya merasa kok agak meriang gitu ya. Sumber gitu. Cuma sumbernya ini kalau saya tensi mungkin ya, saya cek saya tem itu mungkin ya 37 gitu. Saya pikir mungkin ini ya, kecapean aja lah, kecapean gitu ya, biasalah kecapean gitu, atau mungkin mau flu gitu. Besoknya, jadi malam itu saya sudah buat tidur. Besoknya pagi tambah panas saya tambah gak karuan rasanya. Sampai menggigil gitu? Atau? Iya, sampai menggigil, sampai saya tuh pakai selimut. Terus sampai saya ini kalau menjejakkan kaki di lantai keramik itu dingin banget. Cengkring, nah, itu ya, cengkring rasanya, aduh gak enak, jalan sempoyongan. Nah waktu itu anak-anak dan istri masih sehat. Nah, mungkin karena istri saya merawat saya, beberapa hari berikutnya dia ketularan dari saya. Karena waktu nggak tahu kan kalau kena COVID, jadi pikir ini hanya badan panas biasa, terus dikeroi, lalu minum obat standar ya, standar biasanya orang kalau meriang-meriang gitu. Minum obat antangin atau kayak betul. Obat untuk angin lah gitu ya, sama keroan biasanya. Biasanya ya. Saudara juga saya yakin juga begitu ya. Oke, terus istri 2 hari. Terus begini, saya pagi itu jadi itu Senin. Jadi gini, saya kok badan saya tambah panas, so saya tem siangnya 38. Terus akhirnya 1 jam berikutnya saya tem naik lagi 38,2. Naik terus hampir 39. Panas gak karuan. Akhirnya saya sempat bawa ke rumah sakit. Hanya di rumah sakit bilang, oh ya ini ya diminum vitamin aja sama obat penurun demam loh. Ya sudahlah, akhirnya saya tetap minum obat penurun demam. Nah, beberapa hari berikutnya
ketularan di saya. Nah, gimana itu ceritanya? Sama sakit kepala kan. Tapi sebentar, itu waktu tumor apa itu sempat PCR atau belum? Belum. Oh, belum. Karena Berarti- dikira mungkin efek vaksin kan ada yang Mm-mm. itu, ada yang suntik. Tapi memang waktu vaksin di rumah sakit itu atau Mm-mm. oh di rumah sakit yang sama ya, istilahnya yang sama. itu kan biasanya dikasih kartu saudara, itu biasanya suruh kontak konsultasi ke dokter yang bersangkutan gitu ya. Jadi ini yang sudah dilakukan begitu kembali. Oke. Terus istri Bu Vera Itu terus dia panasnya sudah mendingan hari Selasa. Lalu saya yang ganti sumber. Saya ganti sumber itu 37,2 jam. Terus ya itu sudah sekian besoknya tetap sumber, naik turun gitu panas. Naik turun terus tenggorokan mulai merasa panas. Terus itu hari Selasa, Rabu, Kamis sore itu, nah ini yang awalnya curiga ke COVID gitu loh. Kamis sore itu waktu mandi kok enggak mencium bau sabun. wah ya kuncinya nggak bau. Tapi Pak Bambang masih tetap bau waktu itu. Enggak, cuma saya diam, saya nggak ngomong ke istri saya. Saya daripada membuat dia cemas kan, jadi saya diam. Wah, itu ya tadi judulnya kecemasan ya. Jangan Kembali buat orang lagi. lain cemas dengan jadi- pengakuan kita. Jadi awal memang Pak Bambang merasakan sakit, lalu dirawat sama istri, ya tetap itulah suami istri ya harus begitu. Lalu 2 hari ternyata istri juga merasakan yang sama. Cuma Pak Bambang masih panas waktu Sudah istri mendingan. sudah agak enakan, cuman istri baru kena gitu ya. Terus berapa hari setelah kena PCR? Disuruh Kamis PCR. itu terus hari Besok. enggak, Jumatnya itu masih saya rangsang-rangsang pakai aromaterapi Wangi. gitu. Tapi ya sama sekali enggak bisa Tetap bau. nggak Akhirnya Sabtu siang itu baru tes. Berarti Kamis, Sabtu, Sabtu, berarti 2 harian lah ya. 2 harian memang disuruh sama dokternya tes atau Enggak, kita minta? memang ada inisiatif sendiri karena memang enggak bisa cium tadi. Tapi dokter waktu itu nggak menganjurkan suruh Enggak, PCR karena gitu. memang- Jumat kan sempat ya ke dokter dia Jumat. Heeh. Jumat dia sempat ke dokter. Cuman dikira radang tenggorokan. Dokter yang sama Enggak, yang di beda. Pelabuhan. Oh, Beda, beda. beda. Oke. Beda. Sedangkan saya yang waktu di rumah sakit itu dari tempat vaksin kan, yaitu tadi dikira mungkin efek vaksin, tidak apa-apa istirahat aja, diberi obat penurun Obat, lemak. ya. Cuma gini kok saya akhirnya sebenarnya dia hari Kamis atau hari Jumat itu bilang kalau tes aja gitu. Saya bilang nggak usah lah. Maksud saya gini, kita tunggu ini gejalanya apa ya? Ini apa karena hanya demam biasa, meriang biasa atau mau flu atau radang? Cuma akhirnya saya mengajak dia, membolehkan dia untuk tes. Saya juga ikut tes. Kenapa? Karena gini, untuk supaya kita tahu gejala yang dirasakan ini hanya meriang biasa Bener atau apa enggak, bener ya. atau COVID gitu kan. Karena kita bingung membedakan. Nah, saya baru tahu itu, saya sudah merasa ini kayaknya COVID. Bukan meriang biasa, bukan panas biasa. Makanya ya wis ayo tes ya. Gitu. Karena setelah beberapa hari ini kok aneh gejala. Jadi selain penciumannya tidak berfungsi, ternyata rasanya ini otot sendi Lindung. kepala itu begini, pernah kebentur ya, kepalanya. Kayak Kebentur kena bong-bong pintu, gitu. Kayak- kena pintu, dok gitu ya. Kayak orang yang sakit panas tinggi gitu lah. Kayak benjut. Kayak benjol, jadi kayak apa benjol gitu ya, Ya, kayak ya. benjol. Nah kalau benjol kan satu gini ya, ini enggak, ini di sini, Kayak di orang sini, diremes-remes di sini. gitu Oh, ya. diremes. Kalau kerebat enak. Ini dikemas kopi. Jadi kayak diremes-remes gitu ya. Ini rambut ini kalau disentuh ini, sakit. Iya, megang rambut. Wah, Berarti sakit. memang itu yang mungkin banyak orang bikin cemas ya, karena sakitnya itu di luar batas dia mikir gitu ya mungkin. Terus satu lagi gejalanya ini, sendi itu ya dari paha sampai kaki itu punggung sampai kaki itu rasanya lemas gitu, terus kayak di Berarti persendian ya. cekot-cekot gitu ya. Persendian Persendian. yang ditikan Lemes. Saya kalau jalan tuh rasanya kayak ngawang. Nah ini baru saya, wah kok gini ya. Saya mau orang mau pingsan, cepet-cepet saya duduk. Ya. Terus saya jalan lagi, udah enak ya, saya duduk lagi gitu. Jadi setiap kali jalan, ada yang aneh nih. Makanya ayo kita tes. Wis. Sebelum hasil tesnya keluar, saya sudah tahu. Ya, sepertinya positif. Dan memang iya. ya. Berarti itu satu inisiatif PCR, karena memang standarnya nasional kan PCR ya, jadi bukan swab antigen. Jadi PCR dilakukan selang Senin
tahu hasilnya atau hari apa? Seninnya atau Selasa? Enggak, itu langsung ya. Langsung. Oh, malam itu juga. Iya. Oh, cepat ya. Jadi malam itu juga langsung positif, didatengin rumah sakit atau cuma isolasi mandiri? Kita ditelepon rumah sakitnya, terus disuruh konsultasi ke dokter. Akhirnya disarankan untuk isolasi mandiri, terus dikasih obat dan vitamin. Oh, jadi dari dokter itu sudah merekomendasi obat-obatan yang memang biasanya untuk COVID sesuai dengan gejala yang ada. Jadi masing-masing yang kena COVID biasanya gejalanya masing-masing. Ini kebetulan persendian yang diajar lalu sama kepala itu kayak diremas-remas kayak dipukuli orang gitu ya. Dipukuli orang satu kampung gitu ya. Nah, anak juga sempat kena. Anak juga PCR juga. Anak juga tes karena positif. kami positif, jadi dianjurkan seisi rumah itu tes. Berarti Seninnya baru anak-anak. Saat itu juga. Waktu tahu kita hasilnya sudah keluar, baru anak-anak. Cepat ya termasuk ya. Berarti itu kan misalkan pagi, malam gitu. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti bagus itu pelayanan rumah sakitnya. Hanya saja anak-anak ya tidak bergejala. Tidak merasakan sama sekali ya. Tapi ringsnya berapa positifnya? Di 30 atau ada skornya nggak? Kurang lebih segitu. 30-an ya. Ya, berarti OTG. Ya kalau OTG memang resikonya bisa jadi menular ke saudara yang lain gitu ya. Misalkan muncrat dikit udah nempel, karena itu kan kamuflasenya kemarin kayak dokter Agung bilang kan nempel. Nah nempel ini tinggal kondisi fit badan orang itu mampu enggak mengatasi virusnya ini. Kalau enggak ya dia kena gitu ya. Jadi orang OTG pun juga kemungkinan menular, tapi dia nggak ngerasain apa-apa. Jadi gunanya PCR memang ini sudah langkahnya berarti kan sudah bener ya. PCR inisiatif tapi nggak dianjurkan dokter. Ini mestinya kalau sudah penciumannya sudah nggak bisa bau ya mestinya sudah itu rekomendasinya seharusnya PCR. Cuman ini inisiatif sendiri. Oke, lalu yang kedua nih Pak, langkah pertama kali saat merasakan gejala ini apa diem, terus dirasakno, atau ada kecemasan pribadi karena yang sendirian kan gitu, maksudnya istri kan nggak dikasih tahu nih, pasti ada kekhawatiran atau apa pas pertama kali nggak mencium bau itu gitu. Kalau dirasakan ya sebelumnya sudah dirasa. Itu sudah merasa, cuma begitu tambah ini ya keluar hasilnya itu benar-benar positif, saya merasa gini secara manusia. Apakah ada rasa takut, ada rasa cemas? Iya. Tapi saat itu juga saya percaya bahwa Tuhan itu memberi kita kekuatan. Tuhan memberi kita pertolongan saat kita berseru berharap kepadanya. Maka saya tidak mau kecemasan saya, ketakutan saya itu berlarut-larut. Dan ini memang sangat mempengaruhi. Begitu saya cemas dikit, begitu saya takut dikit, itu sendiri saya langsung kayak lemas gitu langsung. Tapi begitu peperangan. Jadi kayak kita ini berperang atau bergumul dengan diri kita sendiri. Ya. Mau happy enggak, mau cemas enggak, kamu mau takut atau kamu mau bertahan, bahkan kamu mau bersuka cita enggak. Nah seperti itu. No factor enggak. Dan itu memang benar. Ada detik-detik di mana takut gitu, cemas langsung rasanya tubuh ini sangat mempengaruhi, gak enak banget rasanya. Dan saya enggak mau, sudah tahu gitu kan, masuk kita, wes takut aja cemasnya, enggak mau saya. Ya saya suka cita, saya mengatakan janji-janji Tuhan di firman-Nya. Saya berdoa, saya nggak hanya sendiri, saya mengajak istri dan kedua anak saya untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, membaca firman-Nya. Terus kita perkatakan firman, meskipun begitu kita mengatakan hal positif, memegang janji Tuhan, kita pasti sembuh, kita pasti kuat, Tuhan menolong kita. Nggak saat itu juga kita spleng langsung sembuh gitu ya. Tapi tetap kita perkatakan. Kita melawan rasa takut itu. Istilahnya kayak perkataan iman pada diri sendiri bahwa Tuhan itu pasti yang terbaik gitu ya. Bukan malah mencacat gitu ya. Kadang-kadang orang dikasih sakit itu mencacat. Mencacat aku sudah hidup baik-baik, kenapa Tuhan kok aku diberi begini? Biasanya begitu ya. Cuman ini bahasanya karena ini sudah pendeta gitu. Mungkin makanya kita harus belajar dari sini nih. Karena yang saya lihat ya selama ini, kalau orang memang selama ini khawatir,
Jadi saya juga kan ada di lingkungan sini juga kadang-kadang ada warga yang kena gitu ya. Dia itu kadang-kadang sudah mikirnya sudah jelek gitu. Kecemasan dulu yang dikeluarin. Saya selalu bilang, enggak Pak, kalau hanya OTG aja Bapak nggak usah khawatir. Tapi kalau semakin cemas, bisa jadi ventilator nempel di Bapak nanti. Ya, karena dari awal kecemasan, kenapa ini topik ini saya angkat saudara, karena sebenarnya ada orang yang nggak apa-apa, hanya OTG, gara-gara cemas, gara-gara takut, mengurung diri, ya, terus susah makan. Itu kan semua sebab akibat. Akhirnya ya, ada yang sudah meninggal, ada yang survive tapi sudah sempat pasang ventilator dengan biaya sendiri, tanpa pakai BPJS atau apapun. Ya, jadi resikonya memang di sana. Nah, ini yang saya mau pelajari karena sempat cerita-cerita ini Pak Bambang ini bahwa dia survive-nya karena sukacita. Ya, survive-nya sekeluarga diajak dengan iman keluarga, ya, itu dimunculkan sehingga kekuatan itu terjadi. Dan sempat saya juga dapat cerita juga, katanya saya lihat testimoninya di YouTube-nya apa? YouTube-nya apa? boleh silakan. YouTube-nya ya Bambang Sujatmiko, ada channel YouTube saya di situ. Bambang Sujatmiko-nya pakai ejaan lama atau ejaan baru? Ejaan baru. JAT ya. Silakan, nanti tak tulis di sini ya. Nah, di sini. Bisa di situ juga ada kan, ingat saya ada testimoninya. Isinya apa itu YouTube-nya? Ya, ada lagu-lagu rohani. Terus ya juga ada kesaksian saya sembuh dari COVID ini. Jadi lagu rohani ciptaan sendiri loh tadi. Iya, betul. Karena saya nggak pernah dengar dulu. Jadi lagu-lagunya ciptaan sendiri, saudara. Jadi saya sempat dengar di kesaksiannya beliaunya ini bahwa dia survive. Saya justru mau mengangkat ini supaya kita semua jangan cemas, gitu ya. Nah, kecemasan yang awal yang terjadi, menantangnya tadi dibilang sukacita saja, ngajak keluarga berdoa gitu ya, ngajak keluarga pokoknya jangan khawatir, itu sulit loh Pak kalau sebagai manusia. Benar. Jadi ini kalau pendeta kan enak, maksudnya dari sisi manusianya pribadi sendiri lah, itu gimana Pak? Tantangan. Ya mungkin itu juga bisa tambah. Saya mau nambahin gini sebelum isi saya. Tuhan itu tidak memberi kita ketakutan. Ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, yang ada ketenangan. Nah, saya secara pribadi, saya bisa untuk saya memerintahkan jiwa saya dekat sama Tuhan, nyembah Tuhan, sukacita, sudah. Ya, kalau ada ketakutan itu ya kita lawan lah dengan mengucapkan janji firman Tuhan. Tapi saya kan punya 3 orang yang harus saya hidupi, istri dan anak-anak. Bagaimana ya? Saya sebagai kepala keluarga, saya menguatkan iman mereka, saya ajak mereka nyembah, saya ajak mereka untuk bersukacita. Ya, saya ajak mereka untuk bahkan guyonan soal makanan lah, guyonan soal tempat tidur lah, guyonan macam-macam lah, pokoknya banyak hal-hal peristiwa yang membuat kita bersukacita. Jadi satu keluarga di rumah ya guyonan gitu. Tapi nggak sulit sebagai manusia kepala keluarga tadi ya. Maksudnya kadang-kadang kan ada orang punya pikiran bahwa aku juga cemas. Ada juga yang orang akhirnya yaitu menutup diri, istri seolah-olah urusanmu lah gitu ya. Karena diri kita ini nggak kuat gitu. Nah ini kekuatan itu berarti dari Tuhan semua ya Pak? Dari Tuhan semua. Jadi pegangan sudah benar sama Tuhan. Betul. Gitu ya. Dan saya gini, kalau katakan sulit, secara manusia sih sulit, tapi di dalam kita orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, ada Roh Kudus. Dan saya melihatnya begini, nggak sulit kalau tujuan hidupmu itu tahu tujuan akhirnya apa. Dan saya, kalau ini bicara soal keluarga, tujuan saya berkeluarga hidup bahagia di dalam rencana Tuhan. Nah, endingnya di situ, maka yang sekarang terjadi tidak sulit dong, saya punya tujuan kok ke situ kok. Gitu. Jadi nggak sulit akhirnya, karena saya mengarahkan ke tujuan yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, untuk hal yang lain, istri saya bisa menyampaikan gimana cara mengatasi kecemasan itu. Mungkin salah satu tips juga kan sekarang biasanya kalau ada orang merasakan gejala apa langsung buka info-info gitu ya. Nah, waktu itu saya mengalami, waktu COVID itu saya seperti memang membatasi diri saya sendiri untuk tidak membuka info-info terutama
dari sumber yang nggak kuat gitu. Nggak tanggung jawab lah gitu ya. Terutama WA broadcast. Iya, itu kan kadang banyak hoaxnya dan membuat kita malah takut. Malah ketakutan sendiri ya. Jadi nyari info yang benar gitu ya. Jadi sumber nyari di website yang nasional atau memang website khusus dari COVID, WHO-nya bagaimana ngatasi gitu ya. Jadi selain dari sisi rohani juga informasi itu kadang-kadang memang membuat cemas. Jangankan yang sudah COVID, yang lagi ngadepin COVID, yang orang yang nggak COVID aja bisa cemas gara-gara informasi yang nggak salah gitu loh. Jadi itu saudara, jadi selain memang ingin mencari informasi secara sumber yang benar, tapi yang diperkuat juga iman. Ini yang saya setuju nih ya. Jadi iman kepada Tuhan itu, percayalah apapun agamanya saudara ya. Ini kebetulan Pak Pendeta, mungkin nanti ada yang dari Pak Ustadz juga saya undang mungkin. Ya itu semua silakan aja, karena sisi iman itu dari masing-masing manusia. Sumber kekuatan itu bukan dari pribadi manusia, berarti ini yang dilakukan sama Pak Bambang, karena kekuatan manusia rasanya ya sudah drop ya Pak. Karena kita ini diciptakan oleh Dia. Kita ini harus berserah kepada Pencipta dan minta kekuatan kepada Pencipta, yaitu Tuhan. Jadi kalau secara manusia tidak kuat, tidak bisa. Tapi justru ada kekuatan lain, yaitu kekuatan Tuhan, itu yang membuat kita kuat. Ya, jadi jangan sampai cemas di sini ya. Kuncinya di sana, saudara. Jadi kalau cemas, ya kembali lagi doa, gitu ya Pak. Ya. Doa, bawa kata-kata iman, ya. Lalu juga mungkin cari informasi, jangan cari yang di hoax-hoaxnya gitu ya, di WA yang broadcast. Mungkin cari yang lebih detail di informasi WHO atau di peduli COVID itu ya, peduli. Itu bisa dari sumber-sumber yang terpercaya, atau berita-berita nasional. Mungkin itu lebih enak ya, daripada dari websitenya perorangan ya. Itu. Oke, yang terakhir ini Pak Bambang, pesan untuk yang sekarang ini lagi ngadepin COVID yang positif ini, apa yang mau dititipkan pesan supaya survive gitu loh? Ya, nanti istri saya akan menyampaikan soal ini ya, makanannya ya, atau minuman atau hal-hal jasmani. Saya akan menyampaikan secara rohani. Bagi yang sedang positif, jangan takut, bahkan juga jangan terlalu cemas. Memang COVID ini ada, tapi kita bisa melewatinya. Jadi dekatkan diri pada Tuhan, suka menyembah Tuhan, terus percaya akan janji firman-Nya bahwa kita ini milik Dia. Jadi hidup kita itu dipelihara oleh Dia. Asalkan kita benar-benar percaya bahwa COVID tidak akan mencelakai kita, bahkan tidak akan membunuh kita. Kecuali kalau kita yang cari perkara. Kecuali kalau kita yang cari perkara, jangan cari perkara ya. Jadi tetap gunakan 5M. Perkara ini maksudnya nggak mau ngikutin protokol. Nah itu, nggak mau mengikuti protokol kesehatan. Nyacat Tuhannya gitu ya. Nyacat Tuhannya, menyalahkan Tuhan, hidup sembarangan. Nyacat Tuhannya. Biasanya gitu, kalau dikasih berkat, wah seneng. Wah Tuhan baik, tapi kalau begitu kasih sakit biasanya nyacat gitu Pak. Ya mungkin itu yang tipsnya. Jangan nyacat gitu ya, malah justru jangan bersungut-sungut, jangan ngamuan di rumah, jadi bertengkar dengan keluarga dan sebagainya. Ayo sukacita, happy aja, berpikir yang positif ya, berkatakan kata-kata iman. Itu sungguh benar saya alami. Sedikit dalam pikiran ada rasa cemas gitu aja, langsung rasanya tubuh itu nggak enak. Sendiri-sendiri rasanya kayak dalam bahasa sehari protol gitu ya, krotek-krotek gitu. Tapi begitu saya bangkit lagi, saya bilang Tuhan itu menyembuhkan saya, tubuhku ini milik Tuhan, keluargaku milik Tuhan, pasti kami disembuhkan, pasti kami ditolong Tuhan. Jadi terus perkuat iman dan perkuat imun tentu saja ya. Jadi iman dan imun harus terus diperkuat. Harus barengan. Gitu iya. Nah ini istri saya ada menambah. Mungkin ada obat yang diminum selama COVID, yang tanda kutip yang buat dari dokter atau yang mungkin dari pihaknya saudara atau apa yang ngasih rekomendasi. Ya jadi selama COVID ini kan intinya meningkatkan imun. Ya. Jadi
selain obat-obat dari dokter seperti antivirus, antibiotik sama vitamin apa kimia itu jadi seperti makanan itu kita juga jaga seperti yang bisa menaikkan imun, vitamin C itu ya, yang vitamin C, vitamin itu ya itu mungkin dari lemon sama madu. Terus tiap pagi kita makan bawang putih itu katanya kan bisa ya. Manfaatnya saya masih belum bisa. Bukan membuat sembuh ya, cuma itu kan bisa ya, ada antioksidannya tinggi karena itu informasi memang kalau kita baca di sosial media atau di website yang memang untuk kedokteran, antioksidannya cukup tinggi. Terus susu untuk membersihkan paru, susu murni. Susu apa? Susu murni biasa. Boleh susu itu ya, brand itu ya. Yang kalengan itu. Itu biasanya untuk kesehatan juga katanya memang. Yang botolan itu, botolan putih ya. Botolan putih. Terus makannya yang berkuah ya. Hangat-hangat gitu ya. Jangan berminyak, jangan gorengan dulu karena kan kalau COVID itu rawan untuk batuk. Kayak ngiket gitu ya di tenggorokannya. Rawan untuk batuk di saluran pernapasan. Jadi perbanyak makanan yang hangat-hangat. Ya. Kalau minumnya kami juga minum air hangat dari termos yang hangat-hangat gitu. Pakai madu gitu atau cuma air hangat biasa? Kalau minumnya kalau kadang madu, kadang hangat biasa. Madu itu sama lemon kalau setelah makan pagi. Dicampur gitu ya. Terus putih telur sih sebenarnya. Tapi kalau untuk pria disarankan tanpa kuning karena kan itu mempengaruhi D-dimer protein karena proteinnya jadi tinggi nanti kuningnya itu. Jadi yang diambil putihnya. Ya. Putihnya diapain? Direbus aja. Jadi pokoknya jangan digoreng. Hindari yang. Berarti selama sakit itu usahakan hindari goreng. Biasanya susah. Selain gini loh, goreng kan apalagi saya yang digoreng. Jangan makan yang digoreng, yang berminyak, juga jangan minum minyak. Gitu ya. Tambah nemen lah yang diminum minyaknya gitu ya saudara. Jadi itu. Uap-uap saya dengar juga. Putih. Kebetulan kan memang catering. Iya. Apa nama cateringnya? Nanti tak taruh di sini. Tidak apa-apa. Vera Catering. Tempatnya di Pondok Chandra. Pondok Chandra di rumah ya. Berarti. Di rumah Pondok Chandra, Vera Catering. Makanya tahu ini ya makanan-makanan gitu. Berarti itu cari-cari data atau bagaimana awalnya? Ada beberapa teman yang sudah pengalaman itu kasih informasi juga. Kita ngikutin aja ya. Obat-obatan mungkin ada yang vitamin yang mungkin dipakai dari dokter. Kalau si vitamin ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin D sama E. Jadi satu multivitamin yang sudah satu tablet jadi multivitamin. Terus itu D-nya yang banyak atau C-nya yang banyak? Pernah lihat komposisinya enggak? Pernah. Bikom itu. Bikom set ya. Tapi itu enggak ada vitamin D-nya. Enggak ada. Jadi vitamin D-nya kita zatnya malah enggak ada. Enggak ada. Saya lihat enggak ada terpisah. Jadi kita beli vitamin D. Berarti vitamin D khusus yang plus yang botolan itu. Prof D. Berarti memang full vitamin D aja. Betul. Sama vitamin E. Sempat cek dimer juga atau saya cek di tinggi banget. Bagus, jadi hasilnya sangat. Tadi D-dimernya nggak terlalu benar-benar kayak orang OTG ya. Oh iya, wis beda lagi. Jadi gitu lah. Jadi itu saudara. Jadi pesannya yang saya rangkum aja, satu, jangan cemas lagi ya. Terus yang kedua, berpegang kepada yang benar, yaitu Tuhannya masing-masing. Ya, tanpa pegangan itu rasanya ya kita akan jadi berat sebagai manusia. Ya. Ngadepin sakitnya itu, ini kesulitannya di persendian kita bisa bayangin. Sendi itu, wah sakitnya setengah mati. Ya, ini kebetulan yang diserang persendiannya. Ya mungkin saudara ada yang dirasakan yang berbeda ya. Yang ketiga, jaga makan. Makanannya jangan sembarangan. Jadi benar-benar protek terhadap yang berminyak. Ya. Ya. Terus bawang putih atau yang antioksidan. Antioksidannya yang cari yang tinggi. Kalau memang bawang putih saya masih belum bisa nelen. Sajarnya kepingin karena saya punya kolesterol, jadi tapi ya bersyukur hari ini saya ganti pola makan juga kolesterol sudah normal. Dulu saya mencoba itu ya, saya
rajangnya nggak bisa. Ini luar biasa. Jadi memang dari iman ya, kebetulan Pak Pendeta ini ya. Tapi kalau siapapun sebenarnya sama aja ya. Wah, imannya diperkuat, gitu ya. Benar-benar berpegangan, jangan apa namanya, sudon ya, jangan mengata-ngatai Tuhan, bersungut-sungut, ya. Jangan putus asa juga. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan aduh hidup kok gini ya. Takut mungkin sebagai manusia mungkin oke ya. Tapi kalau kita terlalu berlarut-larut, tenggelam dalam ketakutan, itu yang bahaya. Nah, itu berarti jangan pernah takut. Ya takut manusia tapi bisa berpikir relevan. Ya apa yang diperbuat untuk yang jadi yang terbaik gitu ya. Nah ini akhirnya satu keluarga berapa cek lagi berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya. Memang sarannya 2 minggu dari dokter ya. Isolasi mandiri 2 minggu. Berarti 2 minggu di rumah aja. Di rumah aja. Ngapain? Berjemur. Ya berjemur. Kita sempat keluar rumah di teras. Iya di teras berjemur. Kita berempat masuk lagi. Masuk lagi. Ya kayak orang yang cuma senam gitu ya. Tapi warga-warga enggak kan? Warga-warga lingkungan mungkin enggak apa-apa. Mungkin di sana nggak terlalu. Iya, enggak apa-apa. Nggak terlalu masalah ya dengan lingkungan. Jadi sempat berjemur. Jadi setiap hari ya berjemur pagi aja. Sebelum jam 10. Jam 10. Jam 10 sampai setengah jam gitu. Jadi gini, setiap hari yang kami lakukan pagi bangun pagi makan buah. Setelah makan buah, sarapan. Oh kayak ada buah apel, buah pisang. Yang kalinya tinggi. Macam-macam ada apel, ada pisang, terus besoknya lagi apa gitu. Pokoknya berubah gitu ya. Pagi makan buah, terus makan pagi, breakfast ya, sarapan, terus telur rebus. Nanti kira-kira jam 10 gitu atau jam setengah 10 lemon madu minum itu. Terus siang makan siang, nanti jam sore jam 3-an gitu minum susu tadi, bir-brand. Sudah ada kopi? Enggak ngopi, enggak teh pokoknya. Jadi diganti minuman yang lebih bermanfaat. Ya, bermanfaat ya. Jadi ganti susu. Jadi terus gitu. Terus sore makan sore, nanti menjelang malam makan buah gitu. Atau mungkin ngeremusi bawang putih tadi itu. Jadi dibalik kadang sorenya yang buah, sorenya yang buah, malamnya yang susu bir-brand, atau dibalik sorenya susu bir-brand, malamnya yang buah. Jadi terus setiap hari seperti itu terus. Setiap hari. Dan ya 2 minggu ya? 2 minggu. Itu saudara, itu mungkin yang bikin saudara berat ya. Karena biasanya makan seenaknya, sekarang harus benar-benar mengatur. Meskipun tidak terasa loh, maksudnya makan itu kita nggak bisa merasa loh. Oh, kalau saya 5 hari pertama. Tesnya juga hilang bro. Hilang. Hanya ini ya. Jadi yang terasa tuh cuman pahit, asin, manis, tapi bumbu itu nggak terasa sama sekali. Ya istilahnya kayak makanan kesukaannya apa gitu dimakan pun ini nggak tahu rasanya. Makan soto gitu yang rasa cuman asin aja, jadi kalau bumbu itu dia nggak bisa. Kalau saya anyep bumbunya sama sekali. Berarti kayak mati rasa ya. Kalau saya teman-teman loh 2 minggu deh. 2 minggu. Saya 5 hari. 5 hari nggak ngerasain. Saya seminggu lebih. Jadi udah anyep, pokoknya anyep semuanya. Wah itu tantangan paling berat ya. Makanan nggak bisa istilahnya nggak bisa ngerasain, ada makanan juga ditampang lihat enak tapi nggak bisa berbau, nggak bisa ngerasain. Wah itu luar biasa, top ini kalau bisa survive menurut saya ini top, dan saya pengen sharing ya. Jadi memang saya ajak ke sini ke studio untuk sharing karena ini semoga bermanfaat untuk saudara-saudara yang sekarang lagi positif. Istilahnya apa yang bisa diambil silakan diambil, yang tidak memang ya nggak usah dilakukan ya. Cuman saya ingin yang terbaik untuk saudara-saudara karena memang saya merasakan di lingkungan saya terus terang belum kena dan semoga tidak kena ya. Sudah vaksin 1, belum vaksin 2, jadi benar-benar menjaga. Cuman saya juga lagi membantu di lingkungan ini juga, saya pengen semua yang kena itu tidak cemas. Karena kalau cemas ini, karena kemarin juga sampai pakai ventilator gara-gara cemas. Padahal lo cuma OTG awal-awalnya. Setelah 3 hari saya dapat berita sudah masuk rumah sakit. Padahal keheranan saya itu 3 hari mestinya ya kalau dia survive ya, maksudnya dia fight dengan itu mestinya sudah agak enakan. Gitu loh. Mungkin yang tadinya ini hilang ya, jadi mungkin pelan-pelan sudah bisa ngerasain baunya. Ini enggak. 3 hari sudah langsung masuk
Iya. Ya, mungkin itu saudara pesannya ya, tadi sudah saya rangkumkan. Harapan yuk kita tetap berjuang, tetap survive. Ini kondisinya seperti ini ya, jangan disesalin. Kita harus survive sebagai manusia dan jangan lupa berpegang kepada Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Nanti akan ada testimoni yang lain dengan teman-teman, dengan saudara yang pernah COVID sehingga bisa kita menjadi kuat. Ya. Sampai jumpa lagi. Kita pakai maskernya, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Baca dulu sama Tuhan pemirsanya. berkati. Tuhan berkati Salam sehat semuanya. Salam sehat, salam super.